Saat badai menerpa, kita sering merasa takut, dan kita mungkin seperti murid-muridnya yang membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kami ini sebentar lagi akan binasa?" Seringkali mungkin kita mempunyai sikap seperti murid-muridnya. Yesus mengajarkan bahwa ketakutan adalah indikasi, adalah pertanda dari kurangnya iman. Untuk mengatasi rasa takut saat badai melanda, kita perlu bertumbuh di dalam iman. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-27 di dalam serial pembahasan kitab Markus dengan tema Yesus meredahkan badai. Kita akan baca firman Tuhan bersama dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu ketika sudah mulai malam, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita pergi ke seberang danau." Lalu mereka berangkat dan meninggalkan orang banyak itu dengan memakai perahu yang Yesus pakai untuk mengajar. Ada juga perahu-perahu lain yang mengikuti mereka. Tiba-tiba angin kencang dan ombak besar datang dan menghantam perahu itu, sehingga perahu itu oleng dan air masuk sampai hampir penuh. Saat itu Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, "Guru, kenapa engkau tidak peduli? Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa." Lalu Yesus bangun dan memerintahkan angin dan danau, "Berhenti dan diamlah." Saat itu juga angin kencang itu berhenti dan danau itu menjadi tenang sekali. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Kenapa kalian gampang sekali menjadi takut? Sekarang sudah jelas bahwa kalian belum percaya kepadaku." Lalu mereka menjadi sangat takut dan hormat kepadanya. Lalu berkata satu sama lain, "Wah, orang macam apa dia ini? Angin dan angin pun taat perintahnya." Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, setelah disibukkan satu hari penuh dengan aktivitas mengajar, Yesus dan murid-muridnya naik perahu untuk berlayar menyeberangi lautan Galilea ataupun Danau Galilea. Disebut laut karena ini adalah danau yang sangat besar sekali. Badai muncul, kemudian ombak menghantam dan air masuk ke dalam perahu sampai hampir penuh. Yesus pada saat itu sedang tidur, tetapi dibangunkan oleh murid-muridnya karena mereka takut mati binasa. Yesus kemudian memerintahkan angin untuk diam dan meredakan gelora lautan. Dia kemudian menegur murid-muridnya karena ketakutan dan kurangnya iman mereka. Dipenuhi dengan ketakutan yang besar, murid-muridnya mengungkapkan kekaguman mereka kepada Yesus satu sama lain. Kisah tentang Yesus yang meredahkan badai sudah sangat terkenal. Cerita yang terkenal di banyak kelas Alkitab anak-anak. Banyak khotbah dan pelajaran didasarkan pada keajaiban yang menakjubkan ini yang Yesus lakukan. Di dalam refleksi kita pada hari ini, kita akan menyentuh beberapa pelajaran yang bisa diperoleh dari kisah ini, dimulai dengan fakta bahwa yang pertama, kita tidak dikecualikan dari badai. Kita semua akan menghadapi badai kehidupan. Menjadi murid Yesus tidak melindungi mereka dari badai. Kita hidup di dunia di mana ada banyak sekali badai,
baik badai secara harafiah ataupun badai secara kiasan ataupun metaforis. Umat Kristen mengalami badai tornado, angin tofan, sama seperti semua orang lain. Orang Kristen juga menghadapi badai seperti penyakit, kecelakaan, kekecewaan, dan kematian. Paulus telah mengalami bahaya badai dan kapal karam juga. Yesus tidak pernah menjanjikan pembebasan dari badai kehidupan yang normal. Kita menghadapi badai karena kita orang Kristen. Yesus memperingatkan bahwa kita akan mengalami kesengsaraan sebagai murid-muridnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Inilah janji Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 33. Paulus mengalaminya dan memperingatkan sesama muridnya. Dan dia menulis di dalam 1 Timotius 3 ayat 12, bahkan segala orang yang hendak hidup beribadat kepada Allah di dalam Kristus Yesus akan terkena aniaya. Dan juga semua orang yang berkeinginan untuk hidup secara saleh di dalam Kristus Yesus, mereka akan dianiaya. Petrus menulis bahwa kita tidak perlu heran kalau kita menghadapi penganiayaan seperti itu, karena Yesus tidak menjanjikan pembebasan dari badai penganiayaan terhadap kekristenan. Jadi, jika kita menemukan diri kita di tengah badai, baik secara harafiah atau kiasan, apakah itu karena kita hanyalah manusia atau karena kita umat Kristen? Jangan anggap itu aneh. Sebaliknya, berhati-hatilah dan ingat bahwa yang kedua, Yesus membantu kita menghadapi badai, yakni melalui iman. Saat badai menerpa, kita sering merasa takut dan kita mungkin seperti murid-muridnya yang membangunkan Yesus dan berkata, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kami ini sebentar lagi akan binasa?" Seringkali mungkin kita mempunyai sikap seperti murid-muridnya. Yesus mengajarkan bahwa ketakutan adalah indikasi, adalah pertanda dari kurangnya iman. Untuk mengatasi rasa takut saat badai melanda, kita perlu bertumbuh di dalam iman. Jadi iman kita perlu diproses, mengalami pertumbuhan dari hari ke hari dengan ditanam di hati yang subur, ditaburi oleh firman Tuhan setiap hari. Iman bahwa Tuhan akan melindungi kita jika itu kehendaknya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur 46 ayat 1-3. Iman bahwa Tuhan akan membebaskan kita ke kota surgawinya sekalipun kita mati. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Mazmur 46 ayat 4-5. Yesus mengungkapkan peran iman di tengah badai. Melalui kata-katanya atau firman Tuhan Yesus, perkataan Yesus mempersiapkan kita untuk menghadapi badai kehidupan. Bagaimana kita berdoa agar didengar dan dijawab oleh Tuhan? Tuhan mengajarkannya di dalam Matius 6 ayat 5-8. Lalu bagaimana di dalam hidup kita mengumpulkan harta di surga, bukan harta di bumi. Karena harta di bumi cepat sekali habis. Lalu untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua bonus, semua itu akan ditambahkan setelah kita mencari dahulu kerajaan Allah. Yesus berbagi rahasia untuk berdiri kokoh menghadapi badai kehidupan. Lalu melalui doa, Yesus adalah kunci untuk menerima belas kasihan dan kasih karunia untuk membantu kebutuhan kita pada waktunya. Di saat-saat gelisah, Tuhan menawarkan kedamaian untuk menjaga hati kita
dan pikiran dalam Kristus Yesus melalui doa. Yesus siap menenangkan hati dan pikiran kita saat menghadapi badai. Melalui pengorbanannya, badai terbesar yang akan kita hadapi semua adalah hari penghakiman. Tetapi Allah siap menggunakan perkataannya dengan cara yang dahsyat seperti itu lagi, yaitu Dia akan menjatuhkan hukuman atas langit dan bumi yang sekarang dengan menggunakan api, yang pada hari pengadilan akan membinasakan semua orang yang melawannya. 2 Petrus 3 ayat 7. Suatu hari di mana kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tetapi Kristus telah mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita pada hari itu. Dengan mematuhi Injil, kita dapat menambahkan nama kita ke kitab kehidupan anak domba dan terhindar dari hukuman atas dosa-dosa kita. Petrus menjawab, "Hendaklah kalian masing-masing bertobat dan dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dengan berbuat begitu, dosa-dosamu diampuni dan kamu akan menerima Roh Kudus." Kisah Rasul 2 ayat 38. Yesus siap untuk menyelamatkan kita dan melindungi kita secara sempurna dari badai yang akan datang. Kesimpulannya, setiap orang akan menghadapi satu atau lebih badai di dalam hidupnya, baik badai secara harafiah maupun badai di dalam pengertian metaforis. Apakah seseorang itu ateis atau orang itu adalah orang yang beriman? Bagaimana reaksi kita ketika waktunya badai itu tiba? Haruskah kita berseru seperti para murid yang lemah imannya, "Guru, kita akan binasa, tidakkah engkau peduli?" Atau akankah kita mengatasi badai dengan keyakinan penuh percaya diri dan di dalam ketenangan beristirahat? Atau akankah kita mendengar Dia berkata, "Kemudian aku akan berkata kepada orang-orang yang di sebelah kiriku, hai kalian yang terkutuk, pergilah dari hadapanku dan masuk ke dalam api yang tidak akan pernah padam untuk selama-lamanya, yaitu tempat yang sudah disiapkan bagi iblis dan semua malaikat yang berpihak kepadanya." Ketika Yesus memerintahkan angin dan menghardik ke laut, "Diam, tenanglah," angin itu berhenti dan suasana menjadi sangat tenang. Para murid dengan ketakutan dan penuh keheranan berkata, "Siapakah Dia ini? Bahkan angin dan laut pun menaatinya." Angin dan laut mematuhi Yesus. Apakah kita tidak akan menuruti Dia yang sekarang memiliki semua otoritas di surga dan bumi? Kiranya kita menaati Tuhan Yesus. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya setiap diri kita dapat belajar dari sisi positif dan sisi negatifnya dari murid Tuhan Yesus. Dari sisi positif, kita tidak mengulangi kesalahan mereka dengan tidak menggantungkan harapan dan bahkan iman mereka pada saat itu belum bertumbuh ataupun masih lamban sekali pertumbuhannya. Nah, kemudian dari sisi positif, biarlah kita belajar dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri, agar setiap diri kita senantiasa membangun iman kita di atas landasan Alkitab, di atas landasan doktrin yang benar, sehingga dengan demikian kita bukanlah orang yang di sebelah kirinya, melainkan orang yang di sebelah kanannya yang akan disambut masuk di dalam perjamuan pernikahan anak domba. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Shalom.